Demikian jauh pembacaan kita, dan dikatakan berbahagia bukan saja kita yang mendengar, tapi kita mau untuk melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Shalom. Shalom. Dan saudara-saudara sekalian, di pagi hari ini saya mengambil tema dalam pembacaan kita, yaitu bergembira karena Allah. Mama dan saudara-saudara sekalian, berbicara tentang bergembira karena Allah, pasti setiap kita memiliki pengalaman dan cerita hidup tentang pasang surut dan lika-liku perjalanan hidup kita masing-masing bersama Tuhan. Maksud dari bergembira karena Allah di sini adalah kita bahagia punya Allah yang baik, punya Allah yang peduli, yang siap menolong kita kapanpun, yang selalu mencintai dan mengampuni kita. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka seorang bisa bergembira karena Allah, karena berbagai macam alasan. Ada yang bergembira karena menemui hari jadinya, ada yang bergembira karena mendapatkan jodoh, ada yang bergembira karena dikaruniai anak, dan ada juga yang bergembira karena mendapat hadiah, kejutan yang menyenangkan, serta ada yang bahagia karena selamat dari masalah. Pada minggu-minggu Advent ini, kita merayakannya dengan sukacita atau gembira. Karena Yesus, sumber sukacita kita, akan datang dalam dunia. Saat ini semua orang Kristen di seluruh dunia bersemangat untuk menanti tanggal 25 Desember. Karena di sini ada satu kegembiraan yang ditawarkan di sana. Sebab pada tanggal 25 Desember, semua orang Kristen merayakan Natal dengan segala kegembiraan yang ada. Ada yang bergembira karena misalnya pada hari Natal akan ada menerima THR, ada liburan dan pernik-pernik Natal, serta ada perayaan Natal yang megah di gereja. Namun ada pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Apakah bergembira menyambut Natal sama dengan bergembira karena Allah? Ataukah dengan kata lain bergembira karena Allah itu seperti apa? Apakah sama dengan sebuah contoh kegembiraan yang disebutkan di atas? Dalam perayaan Minggu Advent ini, kita akan sama-sama dalam perenungan firman Tuhan dengan terang tema bergembira karena Allah. Kita diajak untuk memaknai arti kegembiraan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Mama dan saudara-saudara sekalian, melalui bacaan ini, kita diingatkan untuk senantiasa memuliakan Tuhan sebagaimana yang telah dilakukan Maria. Tindakan yang dilakukan oleh Maria secara spontan untuk memuliakan Tuhan ini sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah dalam kehidupannya. Allah berkenan untuk memakai Maria sebagai alat keselamatan demi menyelamatkan umat manusia sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk menjumpai Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan menyampaikan bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia hendaklah menamai dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ayat-ayat lain juga mengisahkan tentang perjumpaan antara Maria dan Elizabeth di Yehuda. Ketika Maria memberi sayang kepada Elizabeth, maka anak dalam kandungannya itu melonjak. Elizabeth pun kemudian berseru bahwa diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Mama dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini merupakan nyanyian doa dari Maria untuk memuliakan Allah. Ini adalah respon Maria terhadap kehamilan dirinya. Dan juga Elizabeth yang terjadi secara ajaib. Maria hamil dalam kondisi masih perawan, sedangkan Elizabeth hamil dalam kondisi sudah menopause. Ya, isi nyanyian Maria ini mirip dengan doa Hana, seorang perempuan yang sebelum mengandung ketika melahirkan Samuel. Kita bisa baca bersama dalam pertama Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nyanyian Maria ini bisa dikenal dengan sebutan Magnificat. Magnificat adalah istilah dalam bahasa Latin yang artinya memuliakan. Magnificat ini menjelaskan tentang 3 revolusi Allah. Yang pertama yaitu revolusi moral. Yang dimaksud dengan revolusi moral di sini adalah ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang kedua adalah revolusi sosial. Revolusi sosial ini
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang lemah. Yang ketiga adalah revolusi ekonomi. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Kekristenan melahirkan suatu revolusi pada setiap orang dan revolusi di dunia ini. Dalam yang ini, penulis Injil Lukas memperkenalkan gagasan utama Injil Lukas, yaitu Allah membela orang-orang miskin. Dalam gereja Katolik Roma, Lutheran, dan Anglikan, nyanyian Maria ini dijadikan doa harian, yaitu bagian dari ibadah pertama. Selain itu, nyanyian Maria juga menjadi inspirasi bagi banyak musisi besar seperti Claudio Monteverdi dan Johann Sebastian Bach ketika mengubah musik klasik. Jadi nyanyian Maria telah menjadi sumber inspirasi lintas zaman dan lintas masyarakat. Mama dan saudara-saudara sekalian, dalam nyanyian ini, Maria meluapkan kegembiraannya. Kegembiraan itu keluar dari jiwa dan hati. Inilah kegembiraan yang sejati. Maria mengingatkan bahwa kegembiraan yang sejati tidak hanya ditujukan oleh wajah yang penuh dengan senyum dan tawa saja. Sebab bisa saja itu merupakan topeng untuk tujuan tertentu. Wajah yang biasa senyum dan tawa hanya ditunjukkan di depan orang lain. Tetapi ketika sendiri, dia sedih. Senyum dan tawa itu pasti akan hilang. Jadi gembira mesti ada dalam jiwa dan hati kita. Tampilan wajah dan gerak-gerik tubuh hanya sarana pengungkapannya saja. Mengapa Maria bergembira? Nyanyian Maria ini menunjukkan 4 alasan. Alasan yang pertama adalah Allah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Biasanya orang-orang rendah dipandang hina oleh sesamanya. Setidak-tidaknya mereka diabaikan dalam banyak hal. Tetapi justru orang-orang seperti ini yang diperhatikan oleh Allah. Maria membuktikan itu dengan dirinya sendiri. Sekalipun hanya perempuan desa biasa, namun Allah memilihnya untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Yang kedua adalah rahmat Tuhan itu turun-temurun. Artinya bahwa dari generasi ke generasi rahmat Tuhan itu tetap sama. Allah itu kekal, kasihnya pun kekal. Karena itu, dia berkenan memberikan rahmatnya secara kekal. Untuk manusia berlaku dari generasi ke generasi. Rahmat Allah yang kekal itu hanya dalam diri Yesus Kristus. Sekali datang ke dunia, dia menjadi juru selamat seluruh dunia. Bukan saja pada zamannya. Pada zaman ini pun, Yesus Kristus masih menjadi juru selamat dunia. Bahkan sampai menjelang akhir zaman sekalipun. Yesus tetap menjadi juru selamat dunia. Yang ketiga adalah Allah menghancurkan orang-orang yang sombong dan berkuasa. Pada bagian ini terlihat bahwa Allah berpihak kepada orang-orang yang lemah dan menderita. Karena dia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong. Dia juga melengsarkan orang-orang berkuasa dari kursinya. Sebaliknya Allah membela orang-orang yang lemah dan tak berdaya dalam berbagai aspek kehidupan. Entah itu lemah secara politik, secara sosial, ekonomi, hukum budaya, dan sebagainya. Terhadap orang-orang lemah seperti inilah yang Allah berpihak. Yang keempat adalah Allah menolong orang yang miskin dan lemah. Dalam hal ini Allah memanusiakan kembali mereka yang lemah dan menderita. Artinya bahwa martabatnya sebagai manusia dipulihkan kembali. Itu dibuktikan Allah melalui penggenapan akan janji-janjinya. Orang yang rendah diangkat derajatnya dan diperlakukan secara setara. Dengan demikian, berbagai bentuk diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan itu dihilangkan. Mama dan saudara-saudara sekalian, situasi gereja dan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini masih penuh dengan bentuk pergumulan hidup. Ada dampak pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan hingga saat ini. Ada berbagai bentuk bencana alam dan kemanusiaan. Ada banyak ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami. Ada banyak macam kekerasan fisik, psikis, verbal, maupun kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang biasa kita dengar bahwa KDRT. Masih banyak orang yang hidup miskin dan sakit-sakitan, anak yang mengalami stunting dan gizi buruk, dan bahkan ada anak-anak yang tidak bersekolah. Ini adalah contoh pergumulan hidup manusia yang juga dialami oleh anggota gereja dan orang-orang Kristen. Sekalipun demikian, semua ini tidaklah kekal, sebab semua penderitaan itu hanyalah sementara.
Maria telah membuktikannya, karena itu orang Kristen tidak boleh putus asa. Sebab semua penderitaan itu hanyalah sementara. Maria telah membuktikannya, karena itu orang Kristen tidak boleh putus asa. Lalu ada harapan di dalam Kristus. Sang Juru Selamat, semua orang yang menderita akan dipulihkan. Karena itu hati dan jiwa mesti bergembira. Semua kesedihan mesti dihilangkan seperti yang terlihat pada bagian pengantar. Pada umumnya orang bergembira karena sudah mendapatkan sesuatu. Ini merupakan kegembiraan yang manusiawi. Tetapi melalui nas ini, Maria menunjukkan bahwa bergembira karena Allah tidak begitu. Bergembira karena Allah bukan karena sudah mendapatkan sesuatu, melainkan karena pengharapan kepada Allah. Di dalamnya ada keyakinan tergenap bahwa janji Allah di dalam kasih-Nya yang kekal akan tergenapi. Itu adalah janji untuk memulihkan martabat seluruh umat manusia dan semesta. Oleh karena itu, sekalipun saat ini pemulihan belum diperoleh, namun hati dan jiwa sudah bergembira. Jadikanlah diri, tubuh, pikiran, dan tindakan kita sebagai alat penyelamatan Allah atas dunia, atas semua orang, dan atas semesta. Bersama Maria, kita terpanggil untuk memuji Allah senantiasa dan berkarya sepanjang hidup kita. Dengan bergembira, inilah yang disebut bergembira karena Allah dan di dalam Allah. Dan Tuhan memberkati kita ini.